Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Aziz selaku Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang saya hormati Ibu Mutrofin selaku Koordinator Program Studi Manajemen Dakwah. Yang saya hormati Bapak Samsul Rifai selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat ridhonya kita bisa sehat walafiat dalam lindungannya. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi Yuna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya semoga kita bisa berkumpul di Yaumul Qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Banyak dari kita yang sering mengeluh tentang banyaknya cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tanpa kita sadari, setiap apa yang Allah berikan, setiap cobaan yang Allah berikan, itu pasti masih di bawah kendali kita. Allah tidak mungkin memberikan kita cobaan yang melampaui batas kita. Padahal Allah juga sudah menjelaskan dalam surat Al-Insyirah, yaitu inna ma'al usri usra fa inna ma'al usri usra. Sesungguhnya di atas kemudahan, di atas kesulitan pasti ada kemudahan. Itu pun sudah dijelaskan 2 kali dalam surah Al-Insyirah tersebut. Tapi kenapa banyak dari kita yang masih saja mengeluh tentang itu semua? Apakah kurang? Apakah kita tidak mampu? Sesungguhnya bukan kita yang tidak mampu, tapi kita yang tidak mau. Kita tidak mau untuk melakukan hal tersebut. Kita tidak mau untuk bersusah payah, tapi kita hanya ingin apa yang kita inginkan itu terasa mudah tanpa adanya sebuah cobaan. Ibarat sayur yang tidak diberi garam, itu rasanya hambar. Maka itulah, jika kita diberi keberhasilan tanpa adanya kita usaha, maka keberhasilan itu hambar rasanya, tidak ada apa-apanya. Kita hanya memikirkannya saja tanpa memikirkan apa itu usaha. Banyak dari kita, dari orang-orang yang lebih memilih bagaimana mendapatkan rezeki dengan cara mudah, seperti halnya judi, slot, mencuri, merampok, dan lain-lain. Rezeki itu sudah ada yang mengatur, rezeki Allah sudah memberikan, tapi bagaimana cara kita mengambil rezeki itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Tapi banyak dari kita memilih cara yang haram untuk menghalalkan segala cara supaya bisa tetap bertahan hidup tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan di akhirat kelak. Ibarat kata, yang penting sekarang bisa makan, urusan besok bisa diaturkan. Tapi apakah kalian berpikir bahwasanya ketika kita tidak ada usaha sama sekali, ketika kita tidak merasakan apa itu cobaan, maka keberhasilan itu hanya sebuah omongan belaka, omong doang. Ketika kita hanya berpikir sebuah kenikmatan saja, maka itu sebuah hal yang tidak baik, sebuah hal yang
bisa dikatakan semua orang bisa, semua orang mau. Tanpa usaha semua orang mau. Berbicara tentang rezeki, peribahasa Jawa juga sudah menjelaskan ono dino ono upo, yang artinya setiap hari itu pasti ada nasi, tergantung apakah kita mau bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi tersebut. Terus ada juga yang menjelaskan, yaitu beda-beda pandu maning dumadi. Allah itu memberikan rezeki kepada seseorang itu berbeda-beda, tergantung usaha dari orang tersebut. Ketika usaha mereka itu benar, ketika usaha mereka itu keras, maka Allah akan memberikan lebih. Tapi ketika mereka hanya bermalas-malasan, maka Allah hanya memberikan sedikit. Tetapi masih banyak saja orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Allah memberikan rezeki hanya kepada orang-orang kaya, tidak kepada orang-orang miskin. Kalau kata Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tetapi bukan seperti itu. Allah itu memberikan rezeki secara adil. Ketika kita mau berusaha keras, maka rezeki yang akan Allah berikan itu juga banyak. Tapi ketika kita tidak mau berusaha, maka jangan berharap rezeki kita banyak. Kita masih bisa makan nasi aja udah bersyukur, kok masih minta rezeki yang banyak, padahal kita tidak mau bekerja. Itulah bagaimana Allah memberikan cobaan. Cobaan bukan hanya tentang rezeki saja, tetapi juga tergantung apa yang kita lakukan. Ketika kita gagal meraih suatu hal, itu juga termasuk cobaan. Kata orang, kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Apakah benar begitu? Jika benar, maka kegagalan itu adalah guru. Kegagalan adalah guru yang memberikan kita sebuah, bisa dibilang supaya kita bisa maju lebih, supaya kita lebih mau berusaha. Jika itu kegagalan adalah guru, jika tidak, maka kegagalan hanya sebuah kegagalan belaka. Tapi tidak mungkin. Setiap ada kegagalan itu pasti ada hikmahnya, tergantung bagaimana kita menyikapi. Mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang rezeki, hikmah, motivasi, dan lain-lain. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.